Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatik wa sayyidi ahli mahabbatik wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mawaddatik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha ad-dunub wa tusrihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usuq wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh yang hadir di tengah-tengah kita, wa nakhusu bidzikri Saudara Nasi Murjah, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Asy'ari Fasha Hafizahullah wa ra'ah, beliau Kiai Abdurrahman Ilyas Hafizahullah wa ra'ah, Takmir Masjid Kiai Hashim Asy'ari Tretan Abdinah, Dr. Andes Kiai Haji Mas'ud Ali Hafizahullah wa ra'ah, dan sederajat para pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Semoga mereka semuanya karuniaki sareng Allah Subhanahu wa taala kesehatan, barokah umur, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Para guru-guru kita, masyayikh kita, para tokoh-tokoh kita, moga-moga dilindungi sareng Allah, dijaga sareng Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita semuanya bisa along-along ngareng-sareng nyari ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, umat Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, moga-moga bahwakana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali di Masjid Semul Jaga Adintoh kuda sareng ajunan tak uper kita tidak pulang dari tempat ini kecuali kita sudah dicatat akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Detik-detik kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid nikah artinya kelahiran. Ketika kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh para ahli sejarah, ada 4 orang wanita yang ikut hadir menyaksikan dan membantu proses kelahiran Sayyidah Aminah yang melahirkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 orang bini. Biasanya saya nolongin kan ini macet ring bini. Di saat itu ada 4 perempuan yang hadir. Pesera 4 perempuan Kak Dinto. Saya pertama Nyamana Fatimah, saya nomor 2 Thuwaibah, yang nomor 3 Ummu Aiman, yang nomor 4 Engki Kak Dinto Syafa. Siapa keempat wanita Kak Dinto? Siapa gerangan mereka dan bagaimana kisah hidup mereka? Senyak-sen detik-detik lahirnya, munculnya manusia paling agungnya makhluknya Allah Subhanahu wa taala, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran manusia bukan sembarang manusia dan tidak seperti manusia biasa. Wanita yang pertama Fatimah Kadito menyatakan ketika Siti Aminah melahirkan putranya Nabi Muhammad, saya melihat cahaya memenuhi jagat raya. Malam kan itu Nabi itu dilahirkan di Qubaila Fajri, bektona sebelum Fajr. Cuman sebelum Fajr di antara kol 2 kol 3 malam. Pokoknya sebelum masuk. Di saat Nabi dilahirkan, saya melihat semua rumahnya cahaya, bahkan alam semesta ini bercahaya. Bunda Fatimah Kadito. La Fatimah Kadito memiliki seorang anak, memiliki seorang putra bernama Utsman bin Abil As.
Setong sahabat semulja seijuluki sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta sayyidu qaumik. Engkau adalah pemimpin daripada bangsa dan sukumu. Neka putrana Siti Fatimah tuti sahabat mulja, bahkan diutus oleh Nabi kepada kaumnya untuk memimpin berdakwah di kaumnya. Kadito putrana Fatimah. Wanita yang nomor 2 yang hadir, neka Thuwaibah. Kita mungkin sering mendengar nama Thuwaibah. Thuwaibah ini adalah budaknya Abu Lahab. Budak Abu Lahab. Abu Lahab kita tahu beliau adalah paman Rasulullah SAW. Dia saudaranya Abdullah, ayahnya Rasulullah. Abu Lahab berpesan, masih ingat mesen ke Thuwaibah budak. Saya ingat Thuwaibah, jadi Aminah, ipar saya, istrinya Abdullah. Abdullahnya sudah meninggal. Tinggal Siti Aminah. Kita tahu Nabi lahir dalam keadaan yatim. Saya ingat sarang Abu Lahab, saya ingat kanjain. Kalau Aminah lahir, mon pas lahir, selamat kabarin saya. Beri saya kabar, kapan saja. Katanya Abu Lahab, apa sendak ke budaknya Thuwaibah. Ketika Siti Aminah itu terus lahir tengah malam, antara pukul 2 pukul 3, sabar setengah 3. Nikah Thuwaibah ketika melihat Siti Aminah sudah lahir dan selamat keluar putra laki-laki yang tampan yang luar biasa, nikah Thuwaibah berangkat ke jongkon Abu Lahab, mengetok pintu rumahnya Abu Lahab tengah malam, setengah 3 malam. Tok, karena ingin memberikan kabar kalau Abu Lahab punya ponakan. Sekarang dia punya ponakan, anaknya Abdullah, saudaranya lahir. Abu Lahab setedung ngeroket kalau setengah 3 malam berjalan dengan sehari belis joko tok tengah malam. Siapa mengetok rumahku tengah malam sambil nyambi tong keluar, ngamuk kan. Ketika dibuka pintunya, ternyata Thuwaibah sambil dia ngos-ngosan, ngaksor, Bulahab, panjenengan di penakan, Aminah lahir. Segi buru mancelak, ngamuk ka Bulahab karena tengah malam dok jombon. Agang gote itu senyama. Pas ebok toy bareng Kioning, ketika diberi kabar, kau punya ponakan. Anaknya Abdullah, Siti Aminah baru melahirkan seorang putra laki-laki, anak laki-laki. Pas emosinya Abu Lahab turun, reda, bunga, perak, karena mendengar saudaranya yang almarhum, saudaranya yang meninggal, sedangkan istrinya hamil, punya anak laki-laki, artinya punya keturunan, artinya ada generasi penerusnya. Dari bunga dari bahagianya bertokak dita Abu Lahab ada bu Thuwaibah, engkau repot kerja Thuwaibah di teman, engkau ada belis, tapi karena banyak kabar gembira, anti hurrun liwajillah, bebas Thuwaibah, merdeka benih budak oleh Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibebaskan oleh Abu Lahab ketika membawa kabar bahwasanya Siti Aminah melahirkan lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, Abu Lahab bahagia, bunga, senang dan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Siapa? Abu Lahab. Mana? Abu Lahab bunga bertemu Nabi Muhammad. Makbul dengan umat Nabi Muhammad pas tak bunga kelahiran Rasulullah. Mantan moga orang yang tak senang ke maulatan Nabi Muhammad, yang tidak suka kepada maulidnya Nabi Muhammad, mantan oleh syafaat Abu Lahab. Pada syafaat Abu Lahab. Abu Lahab ini mendengarkan. Tabat yada Abi Lahab wa tab, celaka karena memang Abu Lahab memerangi Nabi, tidak percaya kepada Nabi. Estona bukan tidak percaya, hatinya yang paling dalam. Pengetahuannya apa siang malam, mulai dari Nabi lahir sampai Nabi diangkat, ada yang paling dalam hati nuraninya, dia tahu ini Nabi Allah. Kabbi manusia
jelas, terak, lebih terak dari cahaya matahari Nabi Muhammad SAW. Ajarannya sangat jelas. Akhirnya si paling dalam ini kan mengakui. Cuman karena gengsi, karena ego, orang masa kalau menakan kok. Karena ini lagi nafsu, dia mengingkari dan memerangi Nabi Muhammad dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kayaknya ini, di saat-saat Nabi lahir, Abu Lahab berbahagia, senang dan memerdekakan budaknya. Amolot Abu Lahab nih. Kimolot yang benih ngamai, kan benih ngapar jojot nih, benih ngapar buah-buahan. Punten molot tak memerdekakan budaknya. Larang budak. Oh ini kena budak. Puluhan juta, ratusan juta budak itu. Nikah budak memerdekakan budaknya. Amolot ke Kanjeng Nabi sampai memerdekakan budaknya. Hadis yang sahih, saya banyak riwayat takin bahwasanya Abu Lahab walaupun disiksa, walaupun diadab di dalam neraka, tapi setiap hari Senin yukhaffafu anhul adab, diringankan siksanya oleh Allah karena berbahagia di saat Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Kenapa diringankan? Dari empol-empolannya, dari jari ibu jarinya, kanitoh keluar susu saben hari Senin. Walaupun dia di neraka, disiksa, tapi setiap hari Senin dari ibu jarinya mancur keluar sosok. Dan eyenom, cok-cok kak ditok dari susunya, dari ibu jarinya, ini kan barokana nomol jaki berbahagia atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Karena memerdekakan Thuwaibah. Thuwaibah ya, yang mau saya bicarakan Thuwaibah yang aslinya tadi budak, gara-gara hadir ngolati bawakan Nabi Muhammad SAW memberi kabar kepada tuannya Abu Lahab, dimerdekakan oleh tuannya jadi orang merdeka. Wanita yang ketiga, pertama kedua Fatimah, kedua Thuwaibah. Wanita yang ketiga ini Ummu Aiman. Ummu Aiman juga budak. Kaditoh keagungna Sayyid Abdullah ayahnya Nabi Muhammad SAW. Setelah Sayyid Abdullah meninggal, kaditoh keagungna Siti Aminah, ibu Nabi Muhammad, dan termasuk ibu angkatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga romat, sehingga ngasuh Nabi Muhammad mulai dari lahir sampai Nabi dewasa. Kaditoh ummi ba'da ummi, itu Nabi Muhammad SAW. Ummu Aiman ini adalah ibuku setelah ibuku. Ummu Aiman dikenyakseni hadir ketika prosesi kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sampai yang termasuk yang merawat Nabi sampai di saat Nabi usia 6 tahun. Umur Kanjeng Nabi Muhammad SAW usia 6 tahun, sareng Siti Aminah Iyajab dibawa untuk berziarah ke makam ayahnya Sayyid Abdullah yang berada di Yathrib. Disebut dengan Madinah. Nabi lahir di Mekah. Sayyid Abdullah meninggal dan dimakamkan di Yathrib di Madinah. Jarak hampir 500 km. Iyajab sareng Siti Aminah pertama kali Nabi Muhammad ketika umur 6 tahun untuk mengunjungi dan berziarah ke makam ayahnya. Rasulullah tak mau ningin katina bahwa ayahnya Sayyid Abdullah. Nabi Muhammad tidak pernah melihat wajah ayahnya karena beliau lahir ayahnya sudah meninggal. Tak ada HP, tak ada foto. Waktu itu nggak ada apa, jadi nggak tahu seperti apa wajahnya dan tidak tahu, hanya dengar ceritanya ketika umur 6 tahun ia cek sareng ibu, ayo nak kita ziarah ke makam ayahmu Abdullah bin Abdul Muttalib. Dibawa dari Mekah perjalanan, yang menemani Siti Aminah dan Nabi Muhammad adalah Ummu Aiman. Karena memang kadito budaknya berangkat dari Mekah ke Yathrib berjalan kaki, ya, kurang lebih 450 meter kilometer dari Mekah Madinah semakin. Kadito berjalan kaki berhari-hari. 2 orang perempuan bersama 1 anak kecil yang umur 6 tahun, Gusti Nabi Muhammad SAW. Tinggal 1 bulan di Yathrib, sebulan silaturahim, bertemu dengan sanak famili keluarga. Setelah kurang lebih sebulan, kembali lagi dari Yathrib menuju ke Makkah. Di tengah perjalanan Siti Aminah sakit, songkan sampai tidak bisa meneruskan perjalanannya.
tepatnya di suatu daerah setong kampung atau desa saya sebut Abwa. Di saat itu Siti Aminah sakitnya tambah parah dan wafat, meninggalkan putra kesayangannya di Abwa dalam keadaan musafir, tak di orang, tak di keluarga, tidak memiliki sanak saudara. Saat itu yang hadir di sana Ummu Aiman sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kuburna Siti Aminah kadito Ummu Aiman yang menggali dengan alat seadanya. Gusti Nabi Muhammad SAW, Rasulullah ikut menggali makam ibunya kadito. Kita bisa bayangkan bagaimana kesusahan dan bagaimana penderitaan Nabi Muhammad SAW. Lahir tak mau di Ka'bah, ki buru mau di kubur, baru saja berziarah, ki kun tahu ke kubur apa, ki buru preman di tengah jalan, ibu wafat. Saat itu malaikat di langit semuanya menangis. Malaikat elangi kabeh gerundeng karena nisr. Anak yatim, kita bayangkan ya, anak yatim sudah nggak punya siapa-siapa, cuma punya ibu, masih umur 6 tahun, ditinggal wafat oleh ibunya. Berempat tak setia, kabeh orang nangis. Malaikat sebatas nangis, kabeh nangis, setuju nangis. Ya Allah, dan malaikat protes kepada Allah. Ya Rabb, mandi Muhammad. Ya Allah, siapa saja ke Muhammad? Siapa yang akan mengawal, mengasihani, menyayangi Muhammad? Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas menjawab, uskutu, dengan kabeh malaikat, diam kalian. Ana aula bihi min ummi. Saya yang akan memperhatikan Muhammad lebih dari perhatian ibunya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kontrol Muhammad. Saya yang akan menjaga dan melindunginya lebih dari perlindungan ibunya dan semua manusia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saat itu Sayyidah Aminah wafat, yang menggali makamnya Ummu Aiman bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang dari Abwa, nyampe di rumahnya Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah. Mana Aminah? Bayangkan, tak ada telepon nomor, tak ada SMS, tak ada WhatsApp, tidak bisa kasih kabar. Mun pernah jalan tahun yang bila sampai mana? Allah, ketika datang kaget Abu Talib. Nabi Muhammad semaput, yang mana ibunya, mana Siti Aminah? Kita bisa renungkan kejadian ini, masyaallah hadirin, mas kaum muslimin. Katanya Ummu Aiman, bayangkan Ummu Aiman kan itu. Bagaimana beban mentalnya dia? Kata Ummu Aiman, Aminah sakit dan wafat di Abwa dan sudah kita makamkan di sana. Apa jawabnya Abdul Muttalib kakek? Engkau anakku wahai Muhammad. Saat ini engkau anakku. Diasuh oleh Abdul Muttalib kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman, kadito Ummu Aiman terus ikut memelihara Nabi sampai Abdul Muttalib wafat, diambil anak oleh pamannya Abu Talib. Ummu Aiman ikut menyaksikan. Ummu Aiman ikut nolok sareng Nabi Muhammad, ikut memperhatikan Nabi Muhammad. Di waktu diasuh oleh Abu Talib, Abu Talib banyak anaknya. Abu Talib punya anak, berusaanya Ja'far, berusaanya Aqil, dan nanti lagi ada yang nama Ali bin Abi Thalib, kadito pamannya Nabi Muhammad SAW. Abu Talib orang biasa, bukan orang kaya raya. Buni orang soki, orang sederhana, tapi dia adalah orang yang paling tokoh, yang berwibawa. Ketika makan, sebut kisah para ahli sejarah, kalau anak-anaknya makan itu pakai nampan, anggur talam, anak ada orang bareng. Kalau yang makan 6 ada orang setalam, yang ada di santri. Biasanya santri di pondok itu kan kalau makan pakai talam, kumpul 5 orang, 6 orang. Begitu anaknya Abu Talib kalau makan kumpul 5 orang, 6 orang makan bareng. Termasuk sekarang anak yang jadi asuhannya, anak angkatnya Nabi Muhammad SAW, umurnya 8 tahun di saat diasuh oleh Abdul Muttalib. Ummu Aiman termasuk yang sering memelihara, memperhatikan, sehingga rahmat Nabi Muhammad SAW sering diperhatikan, sering dilihat dan dipangkiin sareng Ummu Aiman kak Dito ketika menyediakan makan untuk anak-anaknya Abu Talib dan mereka makan bareng. Ummu Aiman ngintip dari luar, nyendemin dari jauh, nah dilihat
Muhammad, hadits Nabi Muhammad SAW yang saat itu umur 8 tahun jarang makan. Kalaupun makan hanya 1-2 suapan, tetapi jatahnya dia itu diberikan. Yerses, bagi ke teretan, bagi ke sikit kanan, bagi ke sikit kanan. Umur 8 tahun. Kenapa? Karena makanannya memang pas-pasan. Nanti keseala kadarnya. Jadi Nabi itu mikirkan gimana saudaranya yang kenyang. Tidak bagi soto kadina. Kamu nak kena santri kan din orang saya kalah era. Cukup ini kada kalahkan. Ini kamu cukup ini berdaya bagi. Cukup ini berdaya bagi. Punya beliau jatahnya beliau bagi. Bahkan dilihat oleh Ummu Aiman jarang Nabi makan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini manusia yang memang akan membawa keadilan di dunia. Ini manusia yang memang diutus sebagai rahmat untuk alam semesta. Mulai kini kon rahmat atena. Rahmatul kulluhu wa hasmun wa azmun wa waqarun wa ismatun wa haya'un. Semua hatinya isi rahmat. Keteretan bagi. Tidak kau lapar tak apa-apa. Sepenting tak teretan kenyang. Tak apa-apa saya susah. Yang penting saudara saya senang. Coba lihat mana ini. Orang sekarang di natang teretan mabuk kata apa-apa. Sepenting kau selamat. Mohon Pak lo atau hanya rohan sanggolan warisan kebuhan sampai ke pengadilan. Ya kan apa? Tidak ada hati rahmat. Jauh daripada ajarannya Nabi Muhammad SAW. Ummu Aiman gak bersakit. Muhammad mak jarang ada. Kok jatahnya diberikan kepada saudara-saudaranya? Kadang-kadang pura-pura makan beliau. Yang penting begitu. Dari sejak kecil sudah jiwanya jiwa sosial, jiwanya jiwa rahmat dan kasih sayang. Allahumma shalli ala Muhammad. Ummu Aiman terus hidupnya ini diberi berkah oleh Allah. Pelancong orang sampai Ummu Aiman Kak Dito menikah, bebas menjadi orang merdeka, kemudian menikah dengan sahabat Zaid bin Harithah, lalu diberikan keturunan, diberikan anak bernama Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid putrana Ummu Aiman Kak Dito, termasuk sahabat yang paling dicintai Nabi Muhammad SAW. Dijuluki Hibbi Rasulillah, kekasih Rasulullah SAW. Umur 12 tahun dilantik oleh Nabi. Yang kak jadi pasukan panglima perang, anggotanya sahabat-sahabat besar. Bude Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Kak dito jadi pasukan, Sayyidina yang kak jadi panglima Usamah bin Zaid, putrana Ummu Aiman. Putra dari bini sehadir mulai ke Nabi lahir sampai sekeromat Nabi Muhammad sampai Nabi Yunus jadi Nabi ben Rasul. Deka Ummu Aiman paling barokah putrana jadi orang-orang semuldu, jadi orang-orang hebat yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Wanita yang keempat yang terakhir yang hadir Syafa. Syafa Kak Dito ibunya sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman bin Auf terkenal paling kayanya sahabat. Bukan sekedar kaya luar biasa, tetapi juga orang sahabat yang soleh, termasuk salah satu dari 10 sahabat yang diberikan kabar oleh Nabi akan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyral mubasysyirin bil jannah. 10 orang yang pernah Nabi sebutkan akan masuk surga, salah satunya Abdurrahman bin Auf, putranya Syafa. Perhatikan hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah, 4 wanita yang hadir ketika saat-saat maulid kelahiran Nabi Muhammad SAW, semuanya dijadikan orang-orang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak keturunannya dimuliakan, dijadikan orang-orang yang saleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa kulanya ona si hadir malam makin maulid Nabi Muhammad SAW. Masjid sebuah jaga itu moga-moga terpilih seorang ajunan yang pemulia seorang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikaruniakan oleh Allah anak keturunan yang saleh dan salehah yang bisa membanggakan Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Sebagaimana 4 wanita ini dimuliakan oleh Allah, semoga kita semua, keluarga kita, anak keturunan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita sebagaimana mereka rezekinya diberkahi oleh Allah, mudah-mudahan rezeki kita juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cek saking Nabi Abdurrahman bin Auf, insyaallah masjid Kak Dito tak kira minta bantuan. Masjid Kiai Hasyim Ali langsung mareh Maulana Abdurrahman bin Auf ini kan benih miliarder boleh.
beliau terkenal kaya raya Lombok. Nah, kadito yang ingin sedikit saya singgung. Kenapa mereka jadi orang-orang yang mulia? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, anak pemaksa dicintai seorang Nabi Muhammad, di antara yang membuat Nabi Muhammad SAW bahagia senang dan membuat mereka dekat kepada Nabi Muhammad, salah satu sifat mereka adalah karom, dermawan. Mereka tidak cinta dunia. Mereka banyak dunia, tapi ada di tangannya, tidak ada di dalam hati mereka, sehingga mudah untuk mengeluarkan kembang sedekah. Bahkan yang mereka keluarkan itu, sahabat-sahabat yang mengeluarkan lebih mereka cintai daripada apa yang mereka simpan. Ketika Nabi mau perang, sedang dia perang, Nabi butuh bantuan. Pada Dr. Mas'ud kelak, tore jamaah nika masjid berhati-hati. Ini ke perang dia kan? Jihad bil amwal. Nabi pernah menyampaikan seperti tadi kepada sahabat, kita akan perang. Tore, saya pasti rasa nyombongan, saya rasa nolongan. Yang siapa yang mau andil tanam investasi akhirat? Sahabat Sayyidina Umar ngaco, ya Rasulullah, boleh. Saya mau juga nyombong berapa Umar? Separuh harta kekayaanku, aku akan sumbangkan. Berapa separuhnya? Umpamanya Sayyidina Umar di mobil di mobil Innova regane 200 juta, berarti mau separuhnya 100 juta. Ini kan Sayyidina Umar nyombongkan separuh kekayaanku untuk engkau ya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar tanya, Abu Bakar nyombong berapa? Ya Rasulullah, kullu mali kabi tak harta untuk ayunan ya Rasulullah. Cepot Sayyidina Umar, mau setong dia tak kening tabung baca. Mana Abu Bakar dia tak kening tabung. Sayyidina Umar itu sering mau dia berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan bersama Sayyidina Abu Bakar, tetapi selalu Sayyidina Abu Bakar berada di depan. Selalu Sayyidina Abu Bakar nyalip. Sayyidina Umar sudah berpikir, tak kira bahwa ada yang lebih banyak nyombong dari saya. Oh, separuh kekayaannya, kimun rekening berarti 500 juta umpamanya. Sayyidina Umar sudah berpikir tidak akan ada yang menandingi dia. Sayyidina Abu Bakar, kabdi ya Rasulullah. Matarak dari apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu Abu Bakar? Taraktullah wa Rasul. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya ya Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Jika madhab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendalam zakat, kan pada zakat ni kan pada 10%, pada sedekah. Mun madhab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kabdi sedekah. Semuanya dikorbankan. Ini pola pada sini ulama madhab Sayyidina Abu Bakar. Subhanallah. Saya kemarin dari Madura, itu ada suatu masjid di Madura. Ini sekedar cerita. Panjenengan mau lewat di Madura, pas depan neng Gelis, daerah Gelis, kacir jalan, ada masjid namanya Masjid Nurus Syadili. Belum selesai sampai sekarang sudah habis 8M. Kula kalau kali ngisiin pengajian di Kak Dito sareng Raden K. Fakhri. Saya ku keturunan Syekhana Khalil. Itu selalu setiap tahun ada sholawatan. Kak Dito masjid mulai sebelum corona sampai makin tak mari anggarannya sudah 8M habis. Ternyata yang buat saya itu terkagum-kagum, masjid Kak Dito yang sangat besar dan megah itu punyanya seorang wanita. Tangannya Kak Dito kaku ngesentong orang bini ki nyamana Siti Aminah Basira. Ring bini Kak Dito tak andi mana apa kun cuma andi tanah setong Kak Dito. Bukan orang kaya raya, bukan orang berlebihan. Kun andi tanah setong, andi tanah ibu di masjid secerupit sekonek. Dan tangan si raja Kak Dito compon si raja sedekah kaki wakaf kaki ke masjid. Beliau ngandai kemudian compok tabing ini. Ini kan Masjid Nurul Syadili Mekah tingkat mapa ya tas beda kamar. Ada studio TV Nurul Syadili yang ya tas Kak Dito. Belum M dengan tak mari 8M belum selesai. Nah, ini kan yang termasuk saya ikut ngorengin Kak Dito, beliau K. Fakhri seorang putra, seorang anggota jamaah beliau, jamaah Nurul Syadili. Kak Dito yang ikut andil membangun Kak Dito. Yang bikin saya kagum, yang memberi wakaf kepada masjid ini seorang wanita yang nggak punya tanah lagi kecuali tanah itu. Dia tinggal di belakang, sekarang baru wakafkan tanahnya berapa tahun wanita ini meninggal dunia. Saya tahu. Jadi subhanallah, contoh nih gini ibu di Ekopur Astana makamnya beliau dikubur di belakang masjid itu. Sempat contoh kan ini. Yang buat saya heran dan kagum,
ternyata seorang wanita Kak Dito mendik ates yang aja. Banyak orang makan di tanah atau 1 hektar, puluhan hektar, tapi nyumpul ke masjid di Bitong gitu. Mana dong beda orang 100, 20, 50, 5.000, 2.000. Pak beda kontak dia ber. Jujur, Saya pengeluaran saya kamu. Warna apa yang dikeluarkan? Ya kan? Urusan orang nyumpul ke masjid kita itu masih boleh hitung-hitungan. Nyari sepaling kasar, sepaling jubel. Pas minta surga ya Allah, nas'alukal jannah. Ini kayak gini ya. Mau tak percaya sampean ke gelis, mana pasar gelis itu ada masjid kiri jalan besar, warnanya biru, Masjid Nur Syadili. Rajab makan dengan Madinah masjid. Kak Dito ibu ini beda kuburan. Kak Dito seorang wanita yang sekarang tentunya dia menikmati hasilnya daripada apa yang telah dia sedekahkan. Saben orang seambun dengan masjid Asom Kejeng, oleh kejeng mereka almarhumah. Saben orang awirin dengan masjid datang, walaupun tak awirin, orang datang kampung kami, oleh kejeng. Ya banyak orang tak ke masjid kampung kami yang bagian pada dengar aja. Pak, mana kami aja antar ke masjid, mana kami antar ke pom bensin, masjid benih kendeng apa kami. Nah, banyak orang Islam yang kalau mau sekalian sholat bagus, nyempar aja dan jadi masjid. Kayak mentera antara kami pada kami aja dan boleh nyari pom bensin ya kami masjid. Mata ngerai boleh kita tulis masjid besar nih kalau Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi yang mau saya sampaikan apa? Mereka sahabat jadi orang muljud, menjadi orang yang dekat kepada Nabi Muhammad, diantaranya Kak Dito. Kedermawanan mereka yang tidak pikir-pikir kalau urusan dunia, untuk urusan perjuangan, untuk urusan akhirat mereka di depan. Dan memang harta kita yang hakiki, harta kita betul-betul harta kita yang kita keluarkan di jalan Allah, yang kita makan, yang kita simpan, yang kita tinggalkan, itu hanya akan menjadi rebutan anak buah anak cucu kita. Iya, kalau anak cucu kita mereka bertakwa, punya ilmu, mereka akan membagi dengan adil. Tapi kalau harta yang kita tinggalkan dan kita meninggalkan anak cucu yang tidak soleh, tidak solehah, mereka nanti baginya bukan di rumah tapi di pengadilan. Baginya setelah berkelahi. Kenapa? Orang tuanya meninggalkan. Nah, ini juga pengalaman. Boleh ketika sering jodoh. Ya, sering kali itu. Saya ke tempat namanya Nunukan, Kalimantan Timur, perbatasan dengan Malaysia, daerah Nunukan. Waktu saya ceramah begini maulid tentang fadilah bersedekah, fadilah orang dermawan, ada satu Pak Haji datang manggil saya. Beb, sebentar saya mau tanya-tanya Habib. Apa Pak? Ini kejadian saya alami. Ya. Pak Habib, saya nih banyak punya usaha. Kalau nanti utang-utang saya itu tidak dilunasi oleh anak saya, apakah saya berdosa? Kalau nanti saya wafat, ini sudah sepuh ya, haji tua sudah sepuh. Kalau utang-utang saya memang banyak usaha. Ya, saya dengar dari orang-orang dia punya hotel 3, dia punya pom bensin 5, dia punya pabrik apa lagi, dia punya ini itu. Pokoknya memang asetnya sudah miliaran triliunan. Tapi dia bilang kan ini diputar, ini usaha. Dan saya juga masih punya utang miliaran. Kalau saya meninggal, utang saya tidak dibayari oleh anak saya, apa saya dosa? Saya jawab, sampean didik apa tidak anak sampean? Ya jadi ilmu agama apa bunten anak? Kenal ke Allah apa bunten? Kalau anaknya sampean ditelantarkan, anaknya sampean tidak sholat, tidak takwa kepada Allah, ya kalau nanti tidak dibayar oleh anak sampean ikut dosa karena tidak mendidik anaknya tadi. Tapi kalau sampean didik, anaknya tahu agama, tahu halal, tahu haram, ngerti sama orang tua, ya tidak mungkinlah utangnya orang tua akan ditinggal, tidak mungkin utangnya orang tua akan tidak dibayar. Ini kan semakin saya pikir, pom bensin dari mari atau kaki anak jarok. Hotel ada buan anak sekali lagi. Bayangkan, tak didetek hidup barang. Orang setan di obeng, tadi rekening, gila. Terlalu ngidep ngerokok. Siapa kalau banyak pengen tak ngidep tak bisa tidur. Tidur yang minum obat kan. Menteri selamat akhir juga selamat akhir. Mudah-mudahan dikeluarkan cinta dunia dari hati kita. Boleh kita punya dunia tapi jadikan di tangan kita.
sehingga kita mudah untuk berbuat baik, mudah untuk bersedekah, mudah untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa saya sampaikan sedikit bisa bermanfaat. Mudah-mudahan hadiah dari Maulid Nabi ini semua yang hadir, kita, keluarga kita, anak cucu kita, mudah-mudahan dicatat ada dalam rombongannya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan hadiah majlis yang mulia malam hari ini dan berkah peringatan Maulid di mana-mana segera bala musibah bencana akan dihilangkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit-penyakit virus akan segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keadaan kembali normal, keadaan kembali lagi lebih baik insyaallah, dan mudah-mudahan barokah Nabi Muhammad, berkah bulan kelahiran Nabi Muhammad, umat Islam diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama iman kita, Islam kita semakin dikokohkan, semakin dikuatkan. Dan mudah-mudahan buah majlis Maulid malam hari ini ketika nafas atau roh kita akan keluar dari batang jasad kita, Allah karuniakan husnul khatimah, husnul khatimah indal maut. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, bijahi walid Fatimah umnun bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, bijahi walid Fatimah umnun bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah anil khatimah, wa bijahi walid Fatimah umnun bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, bisirril Fatihah. Alhamdulillah.